fans. Pose for the pose for the pose for the fans. Pose for the pose for the fans. For the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan hasil kerjasama dari kelompok kami, yaitu pembuatan rapid manner dan visualisasi dari mata kuliah Data Warehouse. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya sendiri Endang Tristari, dan bersama teman kelompok kami ada Bang Deden, Kak Supratiwi, dan Kak Heri. Selanjutnya izin share screen untuk PowerPoint dari DWH. Pengolahan data sistem informasi kunjungan poliklinik pada layanan kesehatan rumah sakit Permata Bunda menggunakan algoritma Decision Tree Rapid Miner. Data warehouse kesehatan merupakan kumpulan data terstruktur yang berisi data historis pasien, pelayanan medis, administrasi, dan keuangan yang digunakan untuk analisis, evaluasi, mutu layanan, serta perencanaan kesehatan. Dia akan dibacakan oleh Kak Tiwi. Baik, saya akan lanjutkan. Penggunaan data warehouse dan algoritma decision tree bertujuan untuk mengolah dan menganalisis data historis yang terintegrasi dari berbagai sumber agar menghasilkan informasi yang bernilai. Melalui algoritma decision tree, data tersebut diolah menjadi pola dan aturan keputusan yang mudah dipahami sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih akurat. Hasil analisis ini mendukung proses evaluasi perencanaan serta peningkatan kinerja secara efektif dan berkelanjutan. Lanjut, tema pada data warehouse ini mengambil data kesehatan pada kunjungan pasien di Rumah Sakit Permata Bunda yang kemudian dikombinasikan dengan algoritma decision tree dengan alat bantu rapid manner. Data warehouse kunjungan pasien tahun 2024 Rumah Sakit Permata Bunda. Di sini ada pilihan polikliniknya, ada poli anak, poli bedah, poli dalam, poli gigi, poli jantung, poli jiwa, poli kandungan, dan seterusnya. Dan kemudian di sampingnya ada sum of untuk jumlah pasiennya. Terima kasih untuk pemaparannya, dan saya akan lanjutkan terkait pemaparan terkait untuk rapid manner-nya. Di sini ada proses ETL rapid manner. Di sini ada sebelah kiri ini ada tampilan data mentah kunjungan pasien rumah sakit Permata Bunda yang belum diolah. Di sini ada poliklinik itu ada sekitar 11 lebih ya, dan di sini ada urutannya bulan Januari, Februari, Maret sampai akhir dan Mei. Saya dibantu di next. Nah, di sini ada tampilan program rapid manner ketika sudah dijalankan menggunakan algoritma. Ini tampilan untuk program rapid manner ketika sudah dijalankan menggunakan algoritma decision tree. Kemudian ini tampilan yang di sini adalah hasil dari pohon keputusan ketika sudah dijalankan menunjukkan bahwa grafik yang banyak kunjungan adalah poli saraf. Sedangkan yang jarang dikunjungi adalah poli THT dalam 1 tahun, yaitu pada bulan Januari. Baik, next. Oke. Berikutnya tampilan di samping adalah hasil tabel akurasi mencapai 40% meskipun masih jauh dari 100%. Tapi pada percobaan data kunjungan hanya algoritma decision tree yang menunjukkan hasil paling baik di antara algoritma lain. Kemudian di kanannya itu sumbolik. Ini decision tree-nya ya. Lanjut, Tari. Akan saya lanjutkan. Di sini ada sum atau jumlah by poliklinik. Yang terbesar ada di poli saraf, kemudian diikuti dengan poli urologi, selanjutnya poli mata, selanjutnya poli bedah, poli dalam, poli jiwa, dan seterusnya. Nah, di samping grafik ini ada average by month atau average by bulan, yang di bulan Januari Februari itu yang terlalu signifikan itu ada di poli saraf. Di sini terlihat poli saraf paling unggul dibanding poli yang lain. Nah, di sini ada average sum by total poli. Di poli yang paling banyak ini ada di poli saraf sejumlah 15.194 pasien,
dan diikuti dengan poli penyakit dalam berjumlah 11.182. Selanjutnya diikuti dengan poli jantung di angka 6.877 dengan total poliklinik yang dikunjungi dalam satu tahun di 2024 yaitu 76.712 pasien. Selanjutnya akan didemoin untuk rapid minor oleh Deden dan selanjutnya visualisasinya oleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deden Iim Panjigandana akan menjelaskan ITL menggunakan rapid minor dalam data kunjungan pasien, di mana data klasifikasi ini menggunakan model data mining menggunakan algoritma tree yang terdiri dari read, ISP, try, apply model. Nah, ini bisa diklik ya untuk datanya dan berfungsi untuk mengubahkan antara algoritma tree dan performance klasifikasi karena di antara algoritma tree adalah nilai akurasi paling tinggi yaitu kunjungan 40%. Ini bisa dilihat ya untuk datanya. Di sini ada data kunjungan pasien dari mulai poli jantung sampai poli urologi. Sedangkan untuk prediksi tetap menggunakan algoritma tree karena kita bisa tahu penyebarannya lebih luas. Untuk prediksi yang dihilangkan hanya performanya saja. Dan untuk deskripsi dari prediksi data kunjungan pasien ini dapat dilihat dari bulan Januari ya. Ini ada per poliklinik. Langsung saya klasifikasi data kunjungan, diklik, kita bisa lihat ya untuk data klasifikasi kunjungan. Nah, ini untuk datanya dari data poli jantung sampai poli urologi. Di sini per poliklinik dimulai Januari kunjungan pasien lebih banyak didapat dibanding bulan yang lain. Lebih jelas dilihat dari diagramnya ya. Nah, ini sudah ada mulai dari bulan Januari sampai Desember. Lanjut saja ya untuk pohon keputusan di mana kita bisa lihat penyebaran prediksi kita dapat hasil bulan Januari yang kunjungan lebih banyak yaitu pada pada poliurologi. Nah, bentar. Maaf. Di sini ada hasil pohon keputusannya di mana untuk bulan Januari lebih banyak dibandingkan di bulan yang lain. Untuk ikonnya tersendiri di sini menggunakan 2 ikon saja. Saya izin menjelaskan mengenai visualisasi dari Power BI. Di sini adalah tampilan final dari Power BI. Yang pertama ini ada dashboard pembayaran awal. Saya izin menjelaskan, misalkan kalau ini adalah total dari asuransi, BPJS, dan umum. Dan di sini misal kita klik asuransi, nah akan muncul total dari pembayaran rawat jalan melalui asuransi. Nah, di sini ada total per bulannya, yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, sampai Desember. Dan di sini ini total kunjungan ya, yang di sini adalah presentasi kontribusi dari BPJS versus asuransi dan umum yang karena kita kliknya tadi asuransi, jadi muncul asuransi. Dan di sini perbandingan jumlah kunjungan per poliklinik berdasarkan pembayaran asuransi. Itu terbanyak ada di poli penyakit dalam. Yang kedua diikuti oleh penyakit poli anak. Yang ketiga gigi, poli syaraf, poli kulit kelamin, poli THT, dan yang paling sedikit itu ada di poli periodontia dan poli umum. Dan kita geser ke samping, ini adalah tren kunjungan sepanjang tahun itu kalau berdasarkan asuransi itu terbanyak ada di bulan Februari. Kalau misalkan kita klik BPJS, di sini akan muncul BPJS itu terbanyak karena rumah sakit ini data
set kita itu berdasarkan data nyata dari punyanya Bang Deden. Beliau bekerja di rumah sakit tersebut. Presentasi pembayaran BPJS itu paling banyak di angka 76.389 dan yang paling mendominasi ya di antara pembayaran yang lain. Dan di sini pembayaran yang paling banyak itu menggunakan BPJS ada di poli syaraf, kemudian diikuti penyakit dalam, poli jantung, urologi, dan yang paling terakhir itu ada periodontia dan umum. Dan kunjungan tren sepanjang tahun itu mendominasi di bulan Februari, kemudian diikuti bulan Juli, kemudian diikuti bulan Januari, dan yang paling rendah itu ada di bulan April. Di umum ini total itu di 5.356 pasien yang mendominasi sama poli syaraf. Perbandingan jumlah kunjungan yang paling banyak itu di poli syaraf, kedua poli penyakit dalam, ketiga poli anak, dan yang paling terakhir sama poli periodontia dan poli umum. Selanjutnya, tren kunjungan sepanjang tahun, kalau untuk umum ini yang paling banyak ada di Februari dengan total 1.396 pasien dan diikuti dengan bulan September yaitu, maksudnya yang paling banyak itu September di 1.456 pasien dan diikuti Februari 1.396 pasien. Yang paling kecil ada di Maret yaitu 171 pasien yang pembayaran berdasarkan pembayaran umum. Dan ini total kunjungan per kliniknya ya, yang mendominasi itu ada di bulan ini, Februari, September, kemudian Februari dengan total 1.181 pasien. Dan ini dashboard kita bisa berdasarkan poli anak, nanti muncul poli anak itu yang totalnya itu paling banyak di bulan November. Terus misal kita di BPJS, misal di saraf, BPJS di saraf itu di sini muncul Desember, kemudian diikuti bulan Juli. Ini ada totalannya. Dan ini ada berdasarkan bulannya tersebut. Oke, untuk visualisasinya cukup sekian. Dan kalau untuk penjelasan mengenai kita pakai apa aja, yang pertama itu kita pakai total poli kunjungan ini kita pakai card. Di sini ada jumlah dari penyeluruhan itu di bulan 12. Ini kita ini dulu totalan dulu ya. Totalan itu dalam 1 tahun itu 83.000 pasien. Ini total 83.000 pasien. Visualisasi yang pertama ini kita pakai card. Yang kedua ini kita pakai slasher. Yang selanjutnya tabel visualnya. Terus kita pakai ini donat atau e-chart. Selanjutnya kita pakai donut chart. Yang paling bawah kedua ini kita ada pakai cluster bar chart. Yang terakhir kita pakai ini line and cluster column chart. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.